Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita memasuki tema yang kedua untuk subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Kita akan mulai dari halaman 19 pada buku siswamu. Sebelumnya, pernahkah kamu merawat pohon tomat seperti gambar di samping? Atau pada video yang sebelumnya juga sudah disampaikan mengenai pertumbuhan dan perkembangan pohon tomat. Pada buah tomat, halaman yang ke-19, disebutkan bahwa buah tomat ini saat muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya akan menjadi merah. Buah tomat ini memiliki banyak sekali manfaat. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh kita. Jadi, ada tanaman yang memiliki manfaat seperti buah tomat ini. Allah menciptakan banyak tumbuhan, jadi kita harus mensyukuri anugerah yang diberikan Allah tersebut. Nah, tahukah kamu pohon apa yang ada pada gambar? Buahnya seperti ini, daunnya panjang dan banyak, batangnya kokoh, tinggi. Buah apa ini? Ya, buah kelapa. Tumbuhan yang semua bagiannya dapat berguna yaitu pohon kelapa ini. Tahukah kamu asal mula buah kelapa? Kita akan mempelajarinya asal mula dari buah kelapa yang sangat berguna ini melalui cerita dongeng. Ingat kembali cerita dongeng itu apa? Nah, nanti kita akan mendengarkan asal mula buah kelapa dari video yang selanjutnya. Namun, sebelumnya kita mengingat dulu dongeng itu apa, yaitu cerita yang fiktif atau cerita khayalan. Semua yang terjadi di dalam cerita dongeng adalah khayalan atau karangan dari penulis cerita. Yang perlu diketahui lagi adalah dalam dongeng terdapat pesan moral. Jadi pesan moral dalam cerita fiksi umumnya adalah amanat atau wejangan. Isinya memiliki pesan yang terdapat dalam alur ceritanya. Nah, caranya bagaimana kita mengetahuinya? Ada beberapa cara kita mencari tahu pesan moral yang ada dalam dongeng. Yang pertama, kita membacanya dengan cermat. Lalu kita melihat hal-hal positif yang ada di dalam cerita itu sebagai pesan yang ingin disampaikan. Yang ketiga, kita perhatikan kalimat demi kalimat yang ada dalam cerita dongeng tersebut. Dan juga kita melihat perilaku tokohnya yang memainkannya. Pastikan juga kalimatnya bisa diterima. Lalu kamu bisa kembali membacanya dengan seksama agar memahami isi cerita tersebut. Itu adalah beberapa cara untuk mencari tahu pesan moral yang ada di dalam cerita fiksi. Dari cerita pohon kelapa tadi, ini ada teman kita Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertama itu sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Jadi yang pertama ada 425 di dalam truk, yang kedua adalah 590 di truk yang kedua. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 1015, gitu ya. Hasilnya 1015 ini. Nah, ini akan berlaku sifat pertukaran jika Dayu tadi menginginkan di truk pertama itu dibalik berisikan 590 dan yang kedua
425. Ini hanya bertukar posisi. Yang di belakang, semula di belakang ini kita rubah ke posisi yang depan. Gitu ya. Hasilnya sama, 1015. Penulisannya seperti ini. Nah, sifat pertukaran ini nantinya akan berlaku A ditambah B sama dengan B tambah, atau yang awal ini awal berubah menjadi di akhir, lalu yang di belakang, yang B berubah menjadi yang di depan. Sama seperti yang contoh tadi, 425 nya berpindah ke belakang, 590 nya berpindah ke depan. Itu adalah sifat pertukaran penjumlahan. Untuk hasil akan sama, 1015. Mari kita berlatih. Di halaman 25 ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama 535. Kita tambah 400 sama dengan titik-titik ditambah 535. Berlaku seperti tadi di sifat pertukaran, yang awal kita taruh di paling belakang. Beralih, bertukar 535 bertukar jadi yang di belakang. Berarti yang di belakang untuk yang 400 kita pindah ke depan. Hasilnya 470. Yang nomor 2, 275 ditambah 360. Taruh dulu 360-nya di depan, nah itu berada di belakang. Lalu yang 275 beralih ke belakang. Nomor 3 juga seperti itu. 285 sudah ada, berarti kita cari angka yang belum ada, yaitu angka yang di belakang ini, 455. Kita taruh di depan. Untuk nomor 4, 180 ditambah titik-titik sama dengan 700 ditambah 180. Ini sudah berpindah, yang 180 berarti yang 700 kita pindahkan. Gitu. Untuk soal-soal yang lain juga kamu dapat melatihnya di buku siswa ataupun pada buku PR kalian. Itu udah ya. Terima kasih untuk hari ini. Dapat belajar kembali mengenai dongeng dan sifat pertukaran pinjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.